Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hari ini dapat melanjutkan kembali aktivitas rutinitas kita, yaitu melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Fikih ringkas terkait dengan amaliyah tata cara peribadahan kita yang kita bangun dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, di antara karunia yang sungguh teramat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, diistiqomahkannya kita dan kita mampu melaksanakan ya, hal tersebut, yaitu membaca dan menelaah karya ulama, terlebih di dalam bidang fikih, al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba mukallaf yang diwajibkan padanya untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara perincian perintah itu terambil dari dalil Al-Quran wa Sunnah, dan juga ya tentunya pemahaman para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dijelaskan oleh para ulama, baik ulama yang terdahulu maupun ulama-ulama kontemporer yang memudahkan penjelasan mereka. Itu ulama-ulama yang rasikh, ulama-ulama yang wara', yang perkataan dan perbuatannya itu sejalan, sebanding, tidak pernah dan tidak sedikit pun bertentangan antara seruan mereka kepada kebenaran dan perbuatan yang mereka lakukan ketika sendiri maupun ketika di hadapan orang banyak. Mereka selalu mengedepankan bahwasanya hakikat amal yang mereka lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, suasana kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada pembahasan kitab pertama, yaitu kitab Thaharah, Oh, kitab yang berisi tentang tata cara bersuci. Mulai dari bab pertamanya kita berbicara terkait dengan hukum-hukum Thaharah dan juga permasalahan air. Dan yang kedua adalah ya wasailnya, wasilah daripada air itu yakni bejana. Dan itu dibahas juga di dalam Islam, bejana yang seperti apa yang bisa dan boleh menampung air yang nantinya digunakan untuk bersuci. Dan kemudian yang ketiga, tidak lepas dari yang namanya hajat, yaitu manusia adalah makhluk yang tubuhnya itu selalu bermetabolisme. Berarti ada sisa-sisa makanan yang harus dia buang, dan itu adalah kotoran yang keluar melalui dubur maupun kubul berupa cairan, air seni, kencing. Nah, Islam pun mengatur, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang sangat luar biasa, sempurnanya, sampai hal yang sekecil ini saja itu diperhatikan kebersihannya. Jadi Islam adalah agama yang mengajak umatnya untuk hidup sehat. Sehat itu hidup bersih.
bagaimana tata cara buang hajat yang benar, kemudian adab-adabnya pun kita telah mengetahuinya. Baru setelah itu masuk ke bab bersuci, yaitu berwudu. Wudu ini adalah bersuci menggunakan air yang jelas adalah airnya air tahur, suci yang mensucikan. Suci yang mensucikan. Kemudian ada pembahasan mengusap dua khuf. Ya ini adalah kemudahan ini di dalam agama Islam. Kemudian mengusap serban dan juga perban atau gips bagi orang-orang yang memang di kondisi tertentu, di bagian-bagian tubuh tertentu tidak boleh terkena air, namun dia tetaplah diwajibkan untuk sholat dan kunci daripada sholat itu adalah berwudu. Syaratnya untuk dia melaksanakan ibadah sholat adalah berwudu. Namun di beberapa kondisi tubuhnya tidak mampu untuk terkena air karena sebab-sebab yang lain. Ya, di mana tangannya diperban, digips, dan kita telah ya mengetahui hal tersebut dalam pembahasan wudu yang diusap bagian mananya itu. Nah, nanti dalam pembahasan tayamum sebagai pengganti wudu ketika air tidak ada atau bahkan dalam perkara misalkan air tidak ada kemudian tangan pun digips dan itu bagaimana? Nah, itu pun dijelaskan nanti di dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan tayamum. Ya, insya Allah kita akan baca ya pada pagi hari ini. Karena pembahasan kita terakhir yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi. Mandi ada mandi yang sunnah, ada mandi yang wajib. Ya, mandi wajib, mandi janabah. Karena ada sebab-sebab tertentu yang memang diharuskan atau diwajibkan mandi janabah. Adapun mandi sunnah diantaranya adalah mandinya seorang laki-laki ketika hendak berangkat ya melaksanakan ibadah salat Jumat maupun Aidain, dua salat Aid. Nah, kita masuk di bab yang keberapa nih? Bab yang ke-8, Ustaz. Ya, betul, bab yang ke-8, hukum-hukum tayamum. Di mana nantinya kita akan membahas hukum dari syariat tayamum ini beserta dalil pensyariatannya. Dan jelas kita akan mengetahui dan harus mempelajari syarat-syarat tayamum dan sebab yang membolehkan tayamum, dan tentunya nanti ada hal-hal yang bisa membatalkan tayamum. Barulah kita mengetahui tata cara atau sifat dari tayamum itu. Silakan dibaca. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala musannifu hafizahullah ta'ala al-babu as-saminu. Hafizahumullahu, yang nulis banyak nih. Oh, ya, Ustaz. Lanjut aja. Qala Al-babu musannifu samin. al-babu saminu fi tayammumi wa fihi masaila Masailu. wa fihi masailu. At-tayammum At-tayammumu. At-tayammumu. Tayammama ya tayammamu. Tayammuman itu masdarnya. tayammum misalnya. Ya. At-tayammumu lughatan al-qasdu wa syar'an huwa mashul wajhi wal yadaini bis-sa'idi at-tayyibi Bis-sa'idi. bis-sa'idi at-tayyibi Mhm. ala wajhi mahsusin. Itu nakiroh kan? Nakiroh semuanya nih. Wajah sama maksus nakiroh kan? Nah, Ustaz. Ala Nah, soal wajhin
ala wajhin makhsusin Ya. ta'abudan lillahi ta'ala. Ya, ta'abudan menjadi apa i'rabnya ta'abudan? Maf'ul li ajri, Ustaz. Ya, maf'ul ajli. Ya, jadi tayamum itu definisinya terbagi menjadi dua, lughatan wa syar'an. Syar'an di sini tentu wastilahan ya, istilahan. Nah, tayamum secara bahasa dia adalah al-qasdu. Sedangkan secara istilah, secara syaraknya, dia adalah mashul wajah, mengusap wajah dan kedua tangan bis sa'id. Ma makna sa'id fil lughatina al-Indonesia? Debu, Itu, Ustaz. ya. Debu yang bagaimana? Tidak semua debu bisa digunakan. Thayyib yang baik. Yang baik di sini berarti adalah yang tahir, yang suci. Yang suci. Dan tentunya di atas tata cara yang khusus. Nah, ala di situ bisa kita terjemahkan dengan tata cara tertentu yang khusus. Yang ini semua dilakukan dalam rangka sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ta'abbudan lillah. Ta'abbud ya, beribadah kepada Allah. Nah, kita masuk ke permasalahan yang pertama. Al-mas'alatul ula, silakan hukmu tayamumi, hukum tayamum. Al-mas'alatul ula hukmu tayamumi wa dalilu masru'iyatihi. Ya. At-tayamumu masru' Terjemahkan dulu al-mas'alatul ula artinya dan seterusnya itu. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hukum tayamum dan dalil-dalil pensyariatannya, Ustaz. Dalilnya kan mufrad. Oh iya, Ustaz. Permasalahan pertama, hukum tayamum dan dalil pensyariatannya. Ya, gitu. Lanjut. At-tayammumu masru'un. Oke, tayamum itu disyariatkan. Disyariatkan berarti ada dalilnya. Lanjut lagi. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla li ibadihi. Nah, dikatakan di sini bahwasanya tayamum merupakan rukhsah, satu bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla li ibadihi, kepada para hambanya. Lanjut. Wa huwa min mahasini hadhihi syari'ati. Ya, dan dia termasuk salah satu kebaikan syariat Islam. Dan bahkan dikatakan wa min khosa'isi hadhil ummah, dan termasuk khosa'is, karakteristik dari umat ini, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalilnya masih sama ada di surah Al-Maidah ayat 6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini kan terkait tata cara berwudu, yang lebih spesifiknya adalah kepada rukun wudu. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an. Nah, ini yang menjadi syahid kita. Yang menjadi syahid kita redaksi ini, teman-teman. Falam tajidu ma'an fatayammumu sha'idan tayyiban. Nah, di sini famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Itu terkait pensyariatan tayamum, dan Allah langsung jelaskan kenapa syariat itu ada, karena ada sebab. Apabila seorang hamba tidak mendapati air, ya,
untuk dia bisa bersuci. Nah, ya. Bahkan sebelumnya juga Allah telah menerangkan rukhsah-rukhsah. Ya, rukhsah, di mana Allah katakan di bagian mana wa in kuntum marudha aw 'ala safarin gitu. Nah, jika kalian sakit atau di dalam suatu perjalanan yang safar itu adalah safar tawil, jauh. Nah, ya. Nah, di situ dijelaskan. Nah, kemudian yang tadi kita kembali, falam tajidu ma'an. Nah, jika kalian tidak memperoleh air, tidak mendapati air, fatayam namu, maka ya, tayamumlah, tayammamu, maka bertayamumlah dengan apa? Sa'id, dengan debu yang baik, yang suci maksudnya. Nah, ini tata caranya. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Didefinisikanlah dalam definisinya secara istilah tadi yang sudah kita baca. Ya, ala wajahin makhsusin. Nah, di sini. Nah, kemudian Allah katakan apa? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Masya Allah, luar biasa. Kata Allah. Allah itu tidak ingin menyulitkan kalian. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Nah, inilah kenapa dikatakan apa? Wahwa rukhsah. Ya, rukhsah. Rukhsah. Nah, karena di sini Allah katakan ma yuridullahu, Allah sebagai fa'ilah yurid, manafiyah. Ah, dia ja'ala 'alaikum min harajin. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, kata Allah. Tetapi dia hendak menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmat bagi kalian. Yang ujungnya di sini ternyata agar kalian bersyukur. Ya, harusnya bersyukur umat Islam yang masih istiqomah mempertahankan keislaman dan keimanannya. Bukan hanya sebatas di lisan mengucapkan alhamdulillah, tapi bersemangat mempelajari agamanya hingga memperbagus praktik amaliyah dia, ibadah dia yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, kita lanjut. Nah, Ustaz. Oleh kaulihi, nah ini sabda Nabi Wali Muhammad SAW, dalil dari as-sunnah. wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu at-thayyibu kafika wa illam tajid al-ma'a asyara Wa hijaji. illam tajidil ma'a litiqa'i sakinain. Boleh di kasrah ya, tajidil ma'a Nah, Ustaz. Wa illam tajidil ma'a asyara hijajin. asyra, syaknya sukun. Oh, Asyra hijajin. Ayo, kita udah lewat pembahasan adat. nah, Ustaz. Asyra hijajin. Fa iza wajad wajadta al-ma'a wa amisahu basyarataka. Ah, betul basyarataka. Ya, fa'amissahu basyarataka. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam bersabda, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud ya, nomor 329, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya, nomor 124. Nabi Muhammad bersabda, as-sa'idu at-tayyibu kafika. Debu yang suci itu kafika, cukup bagimu, mencukupimu. Wa ilam tajidil ma'a, tentunya. Sekalipun kamu tidak mendapatkan air. Nih, kata Rasulullah, wa ilam tajidil ma'a asyra hijajin. Sekalipun kamu tidak mendapatkan air selama 10 tahun, kata Rasulullah. Fa idza wajadtal ma'a, nah lalu jika kamu mendapatkan air, maka basuhkanlah air ke kulitmu. Karena yang namanya tayamum ini adalah pengganti saja. Pengganti saja. Jadi afdolnya tetap dengan air, jelas. Karena air itu bisa mengangkat hadas. Ya. Sedangkan tayamum tidak. Dia hanya apa? Menggantikan saja posisinya. Maka setiap kali mau sholat,
meskipun kita tidak batal tayamumnya, maka apa? Harus tayamum lagi. Ya, harus tayamum lagi. Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, kata Rasulullah. Bumi dijadikan untukku sebagai masjid. Nah, masjid di sini maksudnya adalah tempat tempat sujud, ya. Wa tahuran, dan tentunya adalah bersuci. Nah, hadis ini jangan sampai dipahami dan dimaknai dengan pemahaman sendiri. Para ulama menjelaskan secara rinci. Ketika bumi itu dikatakan suci, dan itu adalah hukum asalnya. Berarti bisa dong keluar dari hukum asal. Iya, jelas. Kalau ada indikator-indikator yang menjadikan tempat itu tidaklah suci. Dan tempat itu tidaklah digunakan atau tidak boleh digunakan untuk bersujud atau melaksanakan ibadah sholat. Nah, seperti tempat yang ada berhala, ya, atau tempat-tempat yang lainnya. Namun nanti ada pembahasan lain lagi. Kalau misalkan tidak ada sekalipun tempat untuk bisa digunakan sholat, berarti itu bisa dong. Ya bisa. Jadi ada pembahasan yang luar biasa. Tafsilnya, perinciannya di dalam fikih. Oke, lanjut. Para ulama telah waqad ajma'a ahlul ilmi. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala masru'iyati at-tayammumi iza tawafarat syara'ituhu. Ya. Nah, dan tentunya ahlul ilmi, ahlu dibaca domah, rofa, fa'ilnya ajma'. Qad harfu tahqiq karena masuk ke ajma' fil madi. Ajma'a fi'lun madin mabniun alal fathi. Ahlu fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammah wa huwa mudhaf. Al-ilmi mudhafun ilaihi majrurun wa alamat jarrihi al-kasrah. Sungguh ahlul ilmi, para ahli ilmu itu telah bersepakat ala masyru'iyati tayammumi, atas pensyariatannya tayamum, ya. Tapi di sini ada qaid pengikatnya. Idza tawaffara syara'ituhu. Kalau terpenuhi syaratnya. Lanjut, wa annahu qa'imun. Wa annahu qa'imun maqamit taharati. Nah, kenapa makom itu? Mudhafun ilaihnya qa'imun, Ustaz. Enggak bisa makoma itu. Oh, maqama ya, Ustaz. Ya, bisa makoma. Qaim bimakna fi'il. Oh, no, Karena Ustaz. siqahnya Fa'il, isim fa'il. isim fa'il, ya. Nah, Ustaz. Wa annahu qa'imun maqama at-taharati bil ma'i wa yu. Ya. Nah, jadi atau annahu qaimu maqamit thaharah, bisa juga. Mudhaf ilaih. Jadi nggak usah ditanwin qaimnya. Wa annahu qaimu maqamit taharati bil ma'i. Nah, bisa demikian. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Nah, jadi kedudukan tayamum ini itu sebagai pengganti bersuci dengan air. Qaim maqam, menempati kedudukannya toharoh dengan air gitu. Jadi dia hanya pengganti saja. Oke, lanjut. Wa yubahu bihi ma yubahu bitaha bit tahari Tatohuri. tatahuri bitatahuri bil ma'i minas salati wat wat tawafi wa qiraatil qur'ani. Wa ghairi dzalik. Ya, Maka wa tentunya, ghairi dzalik. Nah, ada ya, wa ghairi dzalik. maka tentunya dibolehkanlah dengan tayamum melakukan apa-apa yang boleh dilakukan dengan bersuci menggunakan air. Berupa sholat, tawaf, baca Quran, dan lain semisalnya. Lanjut. Wabidzalika. Wa bidzalika tasbutu masru'iyatu at-tayammumi bil kitabi was sunati wal ijma'i. Alhamdulillah.
Jadi dengan keterangan inilah maka syariat tayamum itu ditetapkan berdasarkan dasar yang luar biasa valid, Al-Quran, Sunnah, bahkan ijma'nya para ulama. Bagian kedua, masalah yang kedua. Al-mas'alatu as-saniyatu syurutul tayammumi wal asbabu mubihatu lahu. Iya, dan sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Imma li faqdihi au li khawfil daruri minal istimalihi lima radin fil jismi au siddati baradin li Ah, hadis bukan barat tapi barat. Roknya sukun, disukuni ro. au siddati bardin. Ya, gitu ya. Nah, terkait orang yang tidak mampu menggunakan air, kemudian dibolehkan padanya tayamum, nah bisa jadi ketidakmampuannya itu baik karena dia memang difakdihi tidak adanya air nih, atau karena takut, ya khauf, khawatir akan doror, ya bahaya. Nah, ya, dorori itu li khaufid dorori, bukan doruri tapi dorori. Nah, Ustaz. Ya, Daruri. ah, dorori. Nah, bahaya, dia takut bahaya jika menggunakan air begitulah. Kemudian bisa jadi ya karena sakit yang ada pada tubuhnya atau mungkin air terlalu dingin. Air terlalu dingin ini boleh nih. Ya, ada orang biasa hidup di iklim yang tropis, ya, musim panas lebih banyak begitu, katakanlah orang Indonesia Nah, Ustaz. jalan-jalan ke kutub utara di bulan Desember. Bulan Desember kita tahu adalah bulan musim dingin ya. Mau di mana aja. Ya, maksudnya di mayoritas negara begitu. Musim dingin. Apalagi di sana. Gitu. Mau melihat aurora misalkan borealis yang indah begitu kan. Nah, Langitnya Ustaz. warna hijau. Salah satu fenomena alam ya geografis gitu. Nah, karena dia baru datang ke sana ya kan. Nah, tentu nggak kuat. Pakai airnya terlalu dingin karena minus suhunya, minusnya luar biasa. Boleh dia bertayamum. Hmm. Gitu. Lah kemudian kalau orang yang di sana udah tinggal di situ bertahun-tahun, nah itu kayaknya sulit kalau dikatakan boleh tayamum ya. Jadi udah biasa gitu pakai air, jadi sah-sah saja dan bisa saja. Tapi itu kembali kepada urf pada dirinya begitu. Apakah dia mampu? Kalau nggak mampu tidak perlu dipaksakan. Nah, ya. Nah ini tentunya ketentuan ini li hadis Imran bin Husain berdasarkan hadis Imran bin Husain. Katanya, alaika bis-su'airi at-tayyib fa innahu yakfika. Gunakan debu yang suci karena sesungguhnya dia telah cukup bagimu. Ya. Dan tentunya insya Allah saya akan datang mazidu bastin lidzalika ba'da qalilin. Sebentar lagi akan datang penjelasan lebih lanjutnya ya. Wa yasihu wa yasihu. Atayamu bisyuruti al-atiyati. Nah, sahnya tayamum dengan syarat-syarat berikut ini. Nah, berarti kita akan masuk ke atau membaca syarat sah tayamum. Jadi tayamum juga punya syarat sah. Nah, ini dia. Syarat sah tayamum. Oke, dibaca yang pertama.
Al-ula, Ustaz. Ya, ada 5 nih. Ya, nah, enggak usah. Al-ula. Asyartul awal. Asyartul Asyartul. awal berarti al-awal. Asyartul awalu an-niyatu. Wahia niyatu istibahati as-salati. Wa niyatu syurutu fi Wan niyatu syartun. Mubtada wa, khobar. nah, Ustaz. Wa niyatu syartun fi jami'il ibadati. Wataya watayamumu ibadatun. Eh, iya betul ya nama. Wa tayammumu ibadatun. Nah, ya. Nah, niat itu apa niat? Niat adalah ya kita berniat untuk dibolehkannya melakukan sholat. Nah, ini niatnya ya. Niat kita bertayamum ini penting sekali permasalahan niat. Niat untuk dibolehkannya melakukan ibadah sholat. Ingat dibolehkannya. Dan kemudian niat itu adalah syarat, syartun, ya. Fi jamil ibadat, pada seluruh ibadah. Sementara tayamum itu adalah suatu ibadah. Ibadah. Lanjut. Asani. Asani al-islamu. Ya, Fala yasihu minal kafiri li'annahu ibadatun. ya jelas dong. Tadi dikatakan kan at-tayamumu ibadah. Tayamum adalah ibadah. Berarti orang kafir kalau mau bertayamum, ya, yang ini adalah ibadah di dalam agama Islam ada syariatnya berdasarkan hadis, ya. Kemudian dalil dari Al-Qur'an, maka nggak bisa. Dia harus Islam dulu. Syarat yang kedua harus Islam. Yang ketiga, As-salisu al-aqlu. Fala ya. yasihu Oke, terus. Fala yasihu min ghairil akil. fala yasihu min ghairil akili kal majnuni wal magma alaihi. Mughma. Oh, magma. Hmm. Mughma. Pingsan ya, Ustaz. Ya. Nah, tentunya berakal ini menjadi syarat sah di setiap ibadah apapun di dalam agama Islam. Nah, ya, itu syaratnya itu berakal gitu. Jadi tayamum ini nggak sah dari orang yang apa tidak berakal maupun hilang sesaat. Ya, orang gila atau pingsan. Gitu. Baik, lanjut yang keempat tamyiz. Arabiatu at-tamyizu. Wala yasihu min ghairil mumayyizi. Ya. Wa huwa Wahwa min min wa huwa man min. Wahwa min kana. wa huwa min kana duna asabiati. Sebentar dulu. Nah, Ustaz. Bisa jadi man kana ya. Nah, Siapa wahwa Ustaz? man kana ya afwan. Man kana. Wahwa man kana. Wa huwa man kana duna asabiati. Iya, dan itu maksudnya dan dia adalah orang yang dunasabiah, yang kurang, dunanya kurang dari apa? As-sabiah 7 tahun. Itu. Karena 7 tahun itu umum Belum. tentunya ya, anak itu sudah lewat atau lebih dari 7 tahun, usia lebih dari 7 tahun, itu biasanya anak sudah sampai derajat tamyiz atau dikatakan mumayyiz. Sudah bisa membedakan, agak sedikit lebih cerdas lah. Goliban kebanyakannya. Kalau dikatakan balik, tentu belum balik ya, tapi tergantung apakah ada tanda-tanda yang menjadikan dia memang sudah masuk dalam fase balik, seperti ihtilam, mimpi basah, nah, ya, atau perempuan haid dan ihtilam juga. Taib. Nah, lanjut. Berikut Al-kham al-khamisatu ta'azzuru al-khamisu. Al-khamisu al-kham. kan muzakkar tadi semuanya. Nah, Ustaz. Baik. Al-khamisu ta'azzuru isti'malil ma'i. Nah, adanya uzur ya tidak bisa menggunakan air ya. Pertama, lihatlah di situ ya, imma li adamihi. Ya, bisa jadi karena tidak adanya air ya, liqaulihi ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu, kata Allah ya, sa'idan tayyiba. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida at-tayyiba tahurul muslim wa illam
yajidil ma'a asyra sinin, ya kan, fa idza wajadal ma'a falyumissahu fasyaratahu fa inna dzalika khairun, kata Rasulullah. Contoh kita bawa dikit. Nah, tuh. Nah, ya. Sesungguhnya debu yang suci itu merupakan alat bersuci seorang muslim sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun, meskipun tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Nah, lalu jika dia mendapatkan air maka hendaknya dia basuh itu ke tubuhnya karena sesungguhnya itu lebih baik, khairun, kata Rasulullah. Nah, kemudian au li Khawfihi. khaufihi ad-darar ya bistimalihi. Nah, bisa jadi karena takut mudarat dengan memakainya, dengan menggunakan air tadi, dan imma li mardoh ya, dengan sakit yang tentunya dikhawatirkan, yukhsha ya, limarodin, imma limarodin yukhsha ziyadah ya, au ta'akhuru shifaihi bistimalil ma'i. Nah, dikhawatirkan semakin parah kalau menggunakan air, atau sakit ya yang kesembuhannya bisa tertunda disebabkan Air. menggunakan air ya, liqaulihi ta'ala Wa in kuntum marda. gitu ya. Nah, wa in kuntum marada. Wa li hadisi sahibi syajjah wa fihi qawluhu sallallahu alaihi salatu wassalam ya. Dan ini pun juga berdasarkan hadis tentang laki-laki yang terluka. Terluka apanya? Kepalanya. Salah biasa. Ya, terluka kepalanya. Di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Qataluhu qatalahumullahu. Halla sa'alu idlam ya'lamu fa inama syifa'ul ayyi as-su'alu. Masyaallah. Nah, disinilah Nabi Muhammad bersabda, fa innama syifa'ul ayyi as-su'alu. Nah, di mana hadis ini dinukilkan oleh Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa di awal-awal tuh. Obat dari kebodohan itu bertanya. Ah, nih, ada orang ya berdarah itu kepala. Kalau dia nanya kepada orang yang nggak tepat, dia jawab udah tetap kena air gitu. Ah, yang nyuruh itu membunuh si orang itu. Makanya Rasulullah katakan semoga Allah membunuh mereka. Ya, mengapa mereka tidak bertanya saat mereka tidak tahu? Wah, ini ya. Fa'in nama syifa'ul iyyi aswal. Karena sesungguhnya obat dari ketidaktahuan, obat dari kebodohan, nah, itu adalah bertanya. Nanyanya ke siapa? Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir orang yang la ilah terus-terusan begitu. Enggak. Ahlu dzikir itu adalah ahlul ilmi, ulama ya. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, kata Allah di surah Fatir. Nah, itu karakteristik ulama itu adalah ulama yang takut kepada Allah. Dari mana kita tahunya ulama-ulama yang betul itu adalah takut kepada Allah? Perhatikan ucapan dan perbuatan. Ya, dia tidak melanggar. Di surah As-Saff ayat 2 dan 3 itu, lima taquluna ma la taf'alun. Gitu. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Nah, itu adalah definisi dari ulama-ulama su' tuh. Bicara A, kelakuannya berbanding terbalik dengan ucapan atau ajakan nasihatnya. Nah, Ustaz. Baik, lanjut. Yang ketiga, atau bisa jadi karena apa? Syiddati bardin, ya. Yukhsha ma'hu ad-dararu. Dorong. Itu ya. Bisa jadi karena dinginnya air ya, udara, suhu begitu ya, suhu yang sangat luar biasa rendah. Nah, dikhawatirkan bisa membahayakannya, membuatnya mati karena hipotermia gitu ya, sebab menggunakan air. Ini berdasarkan Salah. hadis ya, berdasarkan apa? Hadis. Hadis dari Amr bin As bahwa lama Uisa.
bu'itha fi ghazwati zatis salasil qala, ya silakan, ihtalamtu fi, saya baca aja nih nggak ada harokatnya. Ihtalamtu fi lailatin baridatin. Nah, ihtalamtu, aku mimpi basah. Sadidatin. Aku mimpi Masya Allah. basah, ihtilam. Pada suatu malam filailah baridah, pada suatu malam yang sangat luar biasa dingin. Syadidah al-bardi katanya tuh. Sangat dingin. Fa'ashfaqtu, maka aku pun khawatir. Ini ghtasaltu an ahlika. Wish, ya. Khawatir mati jika aku mandi. Ini istaghsaltu. Fatayammamtu, maka aku pun bertayamum. Fassalaitu bi ashabi salat as-subhi. Maka aku bertayamum dan salat subuh mengimami, ya, para sahabat-sahabatku. Ustaz, tadi Ustaz, fi Ini lailatin baridatin, kemudian syadidatu ya Ustaz ya. apa? Yang ini Ustaz. Dalam tu fi lailatin baridatin, kemudian yang sadidatu ini Kenapa um, syadidat? mubtada ya Ustaz ya. Mubtada muakhar. Mana mubtada muakhir? Kenapa dia mubtada muakhir? Oh, berarti Kan yang sangat dingin. tanggal dini. Lailatin baridatin syadidatu berarti Ustaz. Enggak, kasroh kan tadi saya baca syadidatil bardi. Oh, Ya, nah, baik. berarti ini Ustaz, yang lainnya tidak kita tanwin Ustaz. Ditanwin. Oh, yang Ya, kenapa? lailatin baridatin tanwin ya Ustaz. Iya, kenapa? Kenapa nggak ditanwin? Kan itu nakiro nakiro. Oh, bukan yang baridatin ini kedudukannya sebagai mudhof gitu Ustaz, tidak ya? Ya, dari mana mudhof itu? Ini Ustaz, sadidati kenapa dia mudhof nih Ustaz? Mudhof berarti ya Ustaz. Mana mudhof? Ayo. Hah? Ya, Mana Ustaz. mudhof? Hah? Masa Sadidati mudhof? fi lailatin baridatin. Ayo. Masa mudhof? Dia memang mudhof untuk Bardi. Dia memang mudhof untuk Bardi. Betul itu, betul. Dia Ya. memang mudhof ya, untuk Bardi memang mudhof. Tapi pertanyaannya kenapa kasroh? Nah, silakan PR tuh ya. Nah, Ustaz. Lanjut. Lanjut. Yang keenam. Yang keenam, sitatu ya Ustaz. Ayakuna Kok asih atayamumu. tatu? Kok asih tatu? Kan tadi muzakkar semuanya. Bilangan bertingkat, khomis. Asitu Ustaz. Kok asitu? Kan bilangan bertingkat. Tingkat Asani, asalis, arrobi, alkhomis, as, as as, tadi Ustaz. asadisu. Asadisu. Asadisu, ya. Ah, ya lanjut. Asadisu ayakuna atayamumu bituro biturobin bilya bilyadi. Tohurin, turab tohurin. Oh ya Ustaz. Nah Ustaz. Ketinggalan di cetakan aneh Ustaz. Nih, tohurin tuh. Ya. Biturobin Goiri, tahurin. goiri najisin. Ya Ustaz. Ghairi najisin. Faturabi allazi asabahu bauli. Baulun, Oh, baulun. Baulun walam yutahhur.
Mana? Walam yathur minhu. Walam yathur minhu. Lahu Lahu gubarun. Gubar, gubar. gubarun alaku bil yadi Ya'laku. 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 Ya'laku ya'lam bil yadi. bil yadi in In wa wajadahu. liqauli ta'ala. Oke, bentar. Kita terjemahkan dulu ya. Nah, hendaknya bertayamum itu dengan menggunakan tanah yang tahir, yang suci, debu yang suci, tanah yang suci, tidak najis. Nah, yang najis itu seperti apa? Asobahu baulun, yang kencing mengenainya. Berarti kan dia belum suci itu. Walam yathur minhu, belum suci darinya. Nah, kemudian tanah tersebut harus punya gubar. Tanah tersebut harus punya gubar. Gubar itu artinya apa? Debu, debu yang bisa nempel di tangan. Ya alak, nempel di tangan. Oh, Dan tentu itu jika dia mendapatkannya. Ya, berdasarkan firman Allah, fatayamamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aidikum minhu. oh, Ya, maka bertayamumlah kata Allah dengan debu yang baik, yang bersih gitu, yang suci. Nah, ya basuhlah tuh, sapulah tuh muka kalian dengan tangan kalian dengan debu itu yang ada gubar tadi ya. Lanjut ya, Ibnu Abbas berkata. Qala Ibnu Abbas as-Sa'id. atur turabu harsi atau ibu atau hiru. Ya, turabul harsi. Turabul har, turabul harsi. At-tayyib at-tahir ya, nam. Fa in Lam yajid. fa in lam yajid turaban tayammama bima yaqdiru alaihi. Fa in lam yajid turaban tayammama bima Yaqdiru yaqdiru alaihi. alaihi min ramlin aw hajarin liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah, nah jika dia tidak menemukan tanah, maka dia boleh bertayamum dengan sesuatu yang mampu dia dapatkan seperti pasir dan batu. Ini berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Nah, ya. Al-Auza'i mengatakan, nah ini Al-Imam Al-Auza'i mengatakan ar-ramal maknanya adalah sa'id Sa'id. ya. Pasir termasuk sa'id ya. Pasir itu termasuk apa? Sa'id sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu ya. Insyaallah permasalahan kita baca di pekan depan. Yang ketiga, permasalahan ketiga ini. Pembatal tayamum dan dilanjut pembatal yang apa? Permasalahan yang keempat, sifat atau tata cara tayamum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.